Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video tugas kelompok dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, di sini kami kelompok 2 akan menyampaikan materi tentang kegiatan mengalokasikan dana. Anggotanya yaitu yang pertama Devita Ariyanti Erning Praja, NIM 2002010001 dengan materi pengertian pengalokasian dana, pengertian kredit pembiayaan, dan unsur kredit. Yang kedua Dika Damayanti, NIM 2002010025 dengan materi tujuan dan fungsi kredit, jenis-jenis kredit, dan jaminan kredit. Yang ketiga, Dona Amelia, NIM 2002010038 dengan materi prinsip pemberian kredit dan aspek dalam penilaian kredit. Yang keempat, Diana Nafisyah Putri, NIM 2002010053 dengan materi prosedur dalam pemberian kredit dan kualitas kredit. Yang kelima, Alif Barun Arois, NIM 2002010049 dengan materi tujuan pemisahan fungsi kredit, tugas komite kredit, dan penyelamatan terhadap kredit yang macet. Dan berikut penjelasannya. Pengertian pengalokasian dana. Pengalokasian dana diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Dapat dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dapat menguntungkan bank. Arti lain dari pengalokasian dana adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari himpunan dana dalam bentuk simpanan. Kegiatan ini yang paling penting adalah lokasi yang dapat bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan kredit. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kedua, pengertian kredit pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian, adanya kesepakatan antara bank, kreditor dengan nasabah penerima kredit, debitur, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Kredit diartikan sebagai kepercayaan. Sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, biasanya bank menganalisis latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek perusahaan, jaminan yang diberikan, serta faktor lainnya. Tujuan analisis tersebut agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Yang ketiga, unsur-unsur kredit. Yang pertama, ada kepercayaan, yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan berupa uang, barang, atau jasa benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kedua, kesepakatan. Di samping unsur kepercayaan, juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Yang ketiga, jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu mencakup masa pengembalian kredit yang disepakati. Yang keempat, ada risiko. Risiko adalah tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya pemberian kredit tersebut. Yang kelima, balas jasa. Balas jasa atau dikenal dengan nama bunga. Tujuan dan fungsi kredit. Nah, untuk tujuan utama pemberian suatu kredit adalah yang pertama, untuk mencari keuntungan, yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua, membantu usaha nasabah. Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluaskan usahanya. Yang ketiga, membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan,
maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Nah, kemudian di samping tujuan yang tadi, suatu fasilitas kredit memiliki fungsi yang pertama untuk meningkatkan daya guna uang. Nah, di sini maksudnya jika uang hanya disimpan saja, tidak akan menghasilkan suatu yang berguna. Dan diberikannya kredit, maka uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Nah, dalam hal ini, uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur ini untuk mengelola barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat. Yang keempat, meningkatkan peredaran barang. Nah, kredit ini dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari wilayah satu ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya bertambah, atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah. Yang kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi. Kenapa? Karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambahkan jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengekspor barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga meningkatkan devisa negara. Nah, yang keenam, untuk meningkatkan kegairahan berusaha. Nah, bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan. Nah, yang ketujuh, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Dan yang kedelapan, untuk meningkatkan hubungan internasional. Nah, dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya. Kemudian jenis-jenis kredit. Nah, kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat terdiri dari berbagai jenis. Jika dilihat dari segi kegunaannya, ada dua, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Nah, kredit investasi itu apa? Kredit investasi itu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Nah, sedangkan kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya. Jika dilihat dari segi tujuan kredit, ada tiga. Yang pertama, ada kredit produktif, yaitu kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Nah, yang kedua, kredit konsumtif. Kredit ini digunakan untuk konsumsi pribadi. Kredit ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Yang ketiga, kredit perdagangan. Nah, kredit ini digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang membeli barang dalam jumlah besar. Jika dilihat dari kemudian jika dilihat dari jangka waktu, ada tiga, yaitu yang pertama, kredit jangka pendek, yang kedua, kredit jangka menengah, yang ketiga, kredit jangka panjang. Nah, jika dilihat dari segi jaminan, ada dua, yaitu yang pertama, kredit dengan jaminan. Maksudnya di sini, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Nah, jaminan tersebut bisa berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud, atau juga bisa dengan jaminan orang. Nah, yang kedua, ada kredit tanpa jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Nah, biasanya kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyal atau nama baik si calon debitur. Jika dilihat dari sektor usaha ada 7. Yang pertama ada kredit pertanian. Nah, yang kedua ada kredit peternakan. Yang ketiga ada kredit industri. Yang keempat ada kredit pertambangan. Yang kelima ada kredit pendidikan. Yang keenam
ada kredit profesi. Yang ketujuh, ada kredit perumahan. Selanjutnya, jaminan kredit. Nah, jadi kalau kredit tanpa jaminan itu sangat membahayakan bank. Apalagi jika nasabah mengalami suatu kemacetan, maka akan sulit menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya, dengan jaminan kredit relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. Nah, apa aja sih jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh debitur itu? Nah, yang pertama, dengan jaminan. Nah, dengan jaminan ini biasanya bisa dengan jaminan benda berwujud. Nah, contoh barang-barang yang dapat dijadikan jaminan yaitu tanah, kendaraan bermotor, bangunan, mesin-mesin, peralatan, barang dagangan, sawah, tanaman, atau Materi yang akan dibahas yaitu prinsip-prinsip pemberian kredit, aspek-aspek dalam penilaian kredit. Prinsip-prinsip pemberian kredit biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C dan 7P. 5C kredit adalah sebagai berikut: karakter, capacity, capital, collateral, condition. Metode analisis 7P adalah sebagai berikut: personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, protection. Aspek-aspek dalam penilaian kredit, yaitu aspek yuridis atau hukum, adalah masalah legalitas badan usaha, izin-izin yang dilakukan perusahaan yang mengajukan kredit. Aspek pemasaran adalah permintaan terhadap produk yang dihasilkan sekarang ini dan masa yang akan datang, prospeknya bagaimana. Aspek keuangan, aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dan yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Aspek teknis atau operasi, aspek manajemen, aspek sosial ekonomi, aspek AMDAL. Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. Kemudian dapat pula ditinjau dari segi tujuannya, apakah untuk konsumtif atau produktif. Secara umum akan dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum. Yang pertama, pengajuan berkas-berkas yang berisi antara lain seperti latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan, besar kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, dan jaminan kredit. Selanjutnya, dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti akte notaris, tanda daftar perusahaan, NPWP, neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, dan fotokopi sertifikat jaminan. Selanjutnya, yang kedua ada penyelidikan berkas pinjaman. Tujuannya untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Yang ketiga ada wawancara pertama, merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Yang keempat ada on the spot, merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Yang kelima ada wawancara yang kedua, merupakan kegiatan perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot di lapangan. Selanjutnya, yang keenam ada keputusan kredit, adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak. Jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya. Biasanya keputusan kredit yang akan mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayarkan. Bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing. Yang ketujuh, penandatanganan akad kredit atau perjanjian lainnya, merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. Penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau dengan melalui notaris. Yang kedelapan, realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan. Yang kesembilan, penyaluran atau penarikan dana, pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit. Kemudian ada kualitas kredit. Hidup matinya suatu bank sangatlah dipengaruhi oleh jumlah kredit yang disalurkan dalam suatu periode. Artinya, semakin banyak kredit yang disalurkan, semakin besar pula perolehan laba dari bidang ini.
Dalam praktiknya, banyak jumlah kredit yang disalurkan juga harus memperhatikan kualitas kredit tersebut. Artinya, semakin berkualitas kredit yang diberikan atau memang layak disalurkan, akan memperkecil risiko terhadap kemungkinan kredit tersebut bermasalah. Oleh karena itu, dalam melepas kreditnya, agar berkualitas pihak perbankan perlu memperhatikan dua unsur, yaitu tingkat perolehan laba, artinya jumlah laba yang akan diperoleh atas penyaluran kredit, dan yang kedua tingkat risiko, artinya tingkat risiko yang akan dihadapi terhadap kemungkinan melesatnya perolehan laba bank dari kredit yang disalurkan. Selanjutnya, dalam memenuhi tingkat perolehan laba bank agar dapat dikatakan memenuhi kriteria yang berlaku, perbankan harus memperhatikan 4 faktor agar kesehatan bank dapat diukur sesuai ketentuan tersebut. Yang pertama, tingkat return of asset, yang kedua, return on equity, yang ketiga, timing of return, yang keempat, future prospect. Selanjutnya, tingkat perolehan laba juga harus mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapinya. Jenis risiko yang mungkin akan bakal dihadapi yaitu risiko lingkungan, risiko manajemen, risiko penyerahan. Risiko keuangan agar kredit yang disalurkan oleh suatu bank memiliki kualitas kredit yang baik, perlu dilakukan pemisahan fungsi dalam organisasi kredit. Pemisahan fungsi dalam organisasi kredit pada umumnya terdiri dari pemasaran kredit dan analisis kredit. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, sekarang kita memasuki tentang tujuan pemisahan kredit. Sebenarnya apa sih tujuan pemisahan fungsi kredit? Nah, tujuan pemisahan fungsi kredit adalah agar pengelolaan suatu permohonan kredit dapat diproses secara benar, lengkap, teliti, dan sempurna, sehingga memiliki risiko rendah dan tidak menimbulkan masalah. Sekalipun terjadi pemisahan fungsi kredit, semua fungsi harus berjalan satu tujuan, sehingga sesuai dengan harapan manajemen sebelumnya. Semua bagian juga harus bekerja sama, bukan saling menjatuhkan. Ada banyak cara agar kredit yang diberikan oleh perbankan memiliki kualitas. Dan dalam memutuskan suatu permohonan kredit yang akan diberikan kepada nasabah agar berkualitas, sebaiknya dibentuk komite, yakni komite kredit. Lalu, tugas komite kredit. Komite kredit bertugas memberikan pelayanan hal-hal yang berkaitan dengan kredit yang disalurkan kepada nasabah. Dan secara umum, tugas komite kredit adalah yang pertama, membuat keputusan dan penelaahan kredit baru. Artinya, setiap adanya permohonan kredit baru, perlu ditelaah secara benar tentang kelayakan kredit tersebut. Yang kedua, memastikan kelengkapan dokumen kredit. Artinya, dalam pengajuan kredit, apapun syarat kelengkapan dokumen mutlak untuk diserahkan. Yang ketiga, persetujuan perpanjangan kredit. Artinya, bagi kredit yang sudah berakhir masa pinjamannya dan nasabah masih ingin memperpanjang kredit, komite harus memberikan persetujuan. Yang keempat, perubahan kondisi dan syarat kredit. Artinya, kalau kondisi nasabah dengan situasi yang sedang berkembang menyebabkan nasabah mengalami kesulitan, pihak perbankan itu perlu melakukan perubahan tentang kondisi dan syarat kredit nasabah tersebut. Selanjutnya, untuk menentukan kualitas suatu kredit, perlu dilakukan ukuran-ukuran tertentu, dan Bank Indonesia telah menggolongkan menurut ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, lancar atau pas. Dapat dikatakan lancar atau pas apabila A. Pembayaran angsuran pokok atau bunga itu tepat waktu. Yang B. Memiliki mutasi rekening yang aktif. C. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai. Dan yang kedua, dalam perhatian khusus atau special mention. Dapat dikatakan special mention atau dalam perhatian khusus itu apabila yang pertama, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari. B. Kadang-kadang terjadi cerukan. Cerukan itu apa? Cerukan adalah jumlah penarikan yang melebihi dana yang tersedia pada akun giro. Yang C.
jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan. Dan yang ketiga, kurang lancar atau substandar. Dapat dikatakan kurang lancar atau substandar itu apabila yang pertama, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 90 hari. B. Sering terjadi cerukan. C. Frekuensi mutasi rekening rendah. Dan yang keempat, diragukan atau doubtful. Dapat dikatakan diragukan itu apabila yang pertama, terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 180 hari. B. Terjadi cerukan yang permanen. C. Terjadi kapitalisasi bunga. Yang kelima, macet atau loss. Dikatakan macet apabila A. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau bunga yang telah melampaui 270 hari. B. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru. C. Dari segi hukum dan pasar, jaminan tidak dapat dicairkan. Selanjutnya, teknik penyelesaian kredit macet. Sepandai apapun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan, dapat terjadi kemungkinan kredit itu macet. Dan kemungkinan kredit macet disebabkan oleh dua unsur. Yang pertama, dari pihak perbankan. Artinya apa? Dalam melakukan analisis analisis kurang teliti. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur. Yang kedua, dari pihak nasabah. Ini dapat terjadi akibat dua hal. Yang pertama, adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini, nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Yang kedua, adanya unsur tidak sengaja. Artinya, si debitur mau membayar, tapi tidak mampu. Contohnya, kredit yang dibiayai mengalami musibah, sehingga kemampuan membayar kredit tidak ada. Dan dalam hal kredit macet, pihak bank perlu melakukan penyelamatan, baik dengan memberikan keringanan atau melakukan penyitaan. Penyelamatan atau penyelesaian terhadap kredit macet dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, rescheduling. Dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit. Misalnya, memperpanjang jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun. Yang kedua, memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini, jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang, misal 36 kali menjadi 48 kali. Yang kedua ada reconditioning, dengan cara merubah persyaratan yang ada sebagai berikut. Nah, yang pertama, kapitalisasi bunga, yaitu dengan bunga yang dijadikan utang pokok. Maksudnya, hanya bunga yang dapat ditunda, namun pokok pinjamannya tetap harus dibayar. Yang kedua, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Hal ini dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Contohnya, jika bunga per tahun sebelumnya 20%, lalu diturunkan menjadi 18%. Dan hal ini tergantung pertimbangan pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, penurunan suku bunga. Yang D, pembebasan bunga. Diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan sudah tidak mampu membayar kredit. Namun, nasabah tetap mempunyai kewajiban membayar pokok pinjaman hingga lunas. Yang ketiga, restructuring. Dengan cara menambah jumlah kredit. Yang kedua, menambah equality dengan cara menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik. Yang keempat, ada kombinasi penggabungan dari ketiga cara yang telah saya sebutkan tadi. Yang kelima, ada penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan adalah jaminan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak mampu membayarkan
semua hutang-hutangnya kepada perbankan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.